Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asraha sudurana ila dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi washabihi. Kepada semuanya makhluk di jagat alam raya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat ini saya bacakan kata mutiara hikam yang ke-133. La tatlub iwadun ala amalin lastalahu fa'ilan yakfi minal jazai laka alal amali angkana lahu fa'ilan. Janganlah engkau minta ganti imbalan atas amal yang engkau sendiri sesungguhnya pada hakikatnya nggak bisa melaksanakan, tidak ahli dalam melaksanakan amal tersebut. Tapi yakfi minal jayai alal amali angkana lahu qabilan, tapi cukuplah sebagai pembalasan jika amalmu itu diterima oleh Allah. Sungguhnya kita sebetulnya itu tidak bisa beramal. Kita bisa beramal karena dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Fisik ini sebetulnya tanpa ada ruh itu bangkai belaka, sama seperti bangkai. Kok bisa ya? Coba kita lihat, ketika kita meninggal, fisik ini terpisah dari roh, jadi bangkai, harus dikubur. Kalau di Hindu harus dibakar dan lain sebagainya, tata cara menguburkan jenazah seperti itu. Dan asalnya dari saripati tanah kan kembali ke tanah. Lalu ruh kita kemana? Nah, itulah yang Allah kendalikan adalah ruh kita. Roh tidak bisa kendalikannya. Itulah dari situ Allah menjadikan manusia bisa beramal dan sebagainya karena roh itu dikendalikan oleh Allah. Dari roh itu kemudian fisiknya bisa hidup dan bisa beramal. Karena itu jika kita berusaha beramal seakan-akan kita yang melakukan terus masih minta imbalan, ya nggak pantas. Warabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Karena itu di dalam Al-Quran dinyatakan Allah Tuhanmu yang menciptakan apa yang Dia kendaki, bukan menciptakan apa yang kita kendaki. Wa yakhtar, dan Dia yang memilihkannya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakanmu dan apa yang kau lakukan. Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Wa ma tasya'una, dan engkau tidak mempunyai kehendak illa ayyasha Allah, kecuali Allah lah yang berkehendak. Rabbul alamin, Dialah Allah Tuhan seru sekalian alam. Karena itu sabda Nabi juga kullu syai'in biqada'in wa qadar hatta al-ajzu wal kaisu. Segala sesuatu itu ada qadarnya, sampai kita malas, kita lemah, dan kita
semangat, itu aja ada qada-qadarnya. Lah gitu aja kok kita sombong. Sebetulnya kita nggak bisa melakukan apa-apa, lalu apa-apa pengen diserakai di dunia ini. Lalu terpisah sudah, apa-apa yang kita miliki ya terpisah, nggak kita bawa ke kematian. Makanya Allah akan menghukum di dunia ini orang-orang yang berbuat dolim. Padahal tujuan Allah menjadikan manusia di dunia ini jailun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menjadikan manusia ini di bumi sebagai khalifah, pengganti Allah. Bumi bersifat akal dan panca indera, maka Allah tidak, sedang Allah tidak terlihat di bumi ini, maka Allah kelihatan di bumi ya berupa perwujudan khalifahnya di muka bumi. Karena itu juga Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia, Malikin nas, raja manusia, Ilahin nas, sesembahan manusia, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan waswas yang menusuk ke dalam dada, dan seterusnya. Tuhan manusia, raja manusia. Nah, di dunia raja manusia berupa siapa? Ya manusia. Masa raja manusia berupa setan? Ya tidak. Raja manusia berupa harimau? Ya tidak. Rajanya harimau ya harimau, rajanya ayam ya ayam. Itulah hukum di dunia. Di raja manusia di dunia ya manusia. Di tempat lain Allah mengatakan wa wisama'i ilah wa fil ardi ilah, di langit ada Tuhan, di bumi juga ada Tuhan. Tuhan itu apa sih? Tuhan itu tempat orientasi kita, yang kita tuju, yang kita harapkan. Itu Tuhan. Kalau orientasi kita ke dunia kebanyakan, berarti Tuhan kita dunia. Kalau orientasi hidup kita kebanyakan di perempuan, berarti ya Tuhan kita di perempuan. Itulah yang dinamakan Tuhan. Beda Tuhan, laisa kamislihi syai'un, yang bersifat tidak bisa diindra itu, tidak sesuai dengan segala sesuatu yang berwujud di dunia, itu beda maksudnya. Yang dikatakan di ayat lain, innallaha ala arsistawa, Allah, sungguhnya Allah berada di atas ars. Ars di sini bukan juga ars itu singgasana, bukan seperti itu juga. Jadi ini bersifat dimensional. Banyak kata kiasan di dalam Al-Quran. Jadi dimensional, dimensi yang tertinggi, seperti itu. Seperti HP jadul, 4G, 5G, 3G, dan seterusnya. Bila yang tertinggi 10, berarti ya di atasnya 10 Allah. Itu. Contoh seperti itu mudahnya, tapi juga nggak bisa dikiaskan seperti ini seperti itu. Kalau laisa kamislihi syai'un, sudah nggak bisa dikiaskan apapun. Tetapi yang di dunia apapun akan mewujud di dunia. Kalau wawis sama ilah wafil ardi ilah, di langit itu sebetulnya ya bukan langit yang biru juga.
langit ada Tuhan, di bumi ada Tuhan. Maksudnya di bumi ada Tuhan gimana ya? Di bumi ada Tuhan itu adalah perwujudan dari Allah, tempat tajalinya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rasul. Atiullah wa atiur Rasul. Nah, Rasul juga itu masih rohaniah, menempati fisik Nabi. Itu yang dikatakan di situ wafil ardi ilah. Jadi orientasi kita menuju Tuhan seharusnya lewat Rasul itu tadi. Karena Rasul tidak tahu kita, yang tahunya Nabi Muhammad di waktu itu, maka orientasi kita taat pada Nabi itu agar bisa mentaati Allah. Dan sekarang pun Nabi sudah nggak ada, maka lanjutnya ayat wa ulil amri minkum, kita taat ulil amri. Dan ulil amri bukan pejabat pemerintah kalau di Korea Utara Jong-un, itu bukan. Tetapi ulil amri minkum ini yang mengemban misi kerasulan, itulah. Jadi kita bisa taat kepada Allah ya lewat itu. Dan di saat ini itu dinamakan mursyid, itu yang mengemban kerasulan, sebagaimana Al-Kahfi, surat Al-Kahfi di pertengahan itu, walan tajidalahu waliyan mursyida. Maka biar kita bisa taat kepada Allah, maka kita cari wali mursyid. Wali itu isinya kekasihnya Allah yang mengemban visi kerasulan, dan mursyid itu orangnya. Dengan kita orientasi kita ke guru itu, maka kita akan bisa taat kepada Allah. Nanti selanjutnya kalau kita belajar di situ akan juga bisa taat kepada Allah. Itulah yang disebut wasilah. Dan ini adalah praktek Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah Nusantara, bukan teori baca-baca kitab seperti ya tak baca ini, bukan. Teori di sini, jangan engkau minta ganti terhadap amalmu karena sebetulnya engkau tidak berhak. Nah, teori ini di sini seperti itu. Teori di Naqsabandi itu ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Orientasi kita hidup di dunia, orientasi mengikuti Thariqah itu hanya satu, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi. Hanya engkau yang kutuju Allah, tujuannya kepada Allah Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un itu tadi. Tapi karena kita nggak bisa langsung ke sana, maka lewat mursyid dulu, nanti secara akan naik dimensi sampai kita bisa mengetahui ternyata kita taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dimaksud wasilah. Di ayat lain dikatakan ulaikal ladina nakataqabbalu anhum ahsana ma amilu. Mereka itulah orang-orang yang kami akan menerima dari mereka apa yang ia usahakan yang terbaik. Jadi Allah menyatakan menerima yang dari mereka, tapi yang terbaik apa yang ia lakukan. Bukan menerima yang dari mereka. Amal kita sebetulnya ya enggak diterima. Maka yang diterima dari amal apa yang terbaik. Apa yang terbaik dari amal, yaitu amal yang fisik tapi juga tersambung
rohaninya kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah metodologi untuk itu dipelajari di Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahualam. Assalamualaikum.